Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini, kami dari tim Rehab akan memberikan webinar yang ketiga yang berjudul tentang latihan keseimbangan pada pasien myasthenia gravis. Dengan moderator, saya Dr. Yunita, kemudian untuk pembicara atau pemberi materinya dengan Dr. Nabila. Sebelum memulai untuk acara inti tentang webinar pada pagi ini, saya akan memberikan sedikit informasi tentang CV Dr. Nabila. Dr. Nabila ini kepanjangan Dr. Nabila Amalina, kelahirannya di Hiroshima, Jepang tahun 91, menempuh pendidikan S1-nya untuk kedokteran di Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian untuk saat ini sedang menempuh pendidikan spesialis di Universitas Erlangga Surabaya. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan Dr. Nabila untuk mempresentasikan webinar ini. Terima kasih Dr. Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar nggih? Apakah cukup jelas suara saya? Jelas, Dok. Selamat pagi kepada para pengurus Yayasan Myasthenia Gravis Indonesia. Selamat pagi juga kepada para MGers pada hari ini yang sudah hadir di webinar kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian kita ucapkan juga syukur alhamdulillah karena hari ini kita bisa berkumpul di sini ya, bertemu. Ini webinar yang pertama setelah Hari Raya ya, setelah Lebaran. Saya ucapkan juga mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan. Mohon maaf sebelumnya. Kemudian saya izin untuk share screen slide saya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dokter. Sudah, ya. Saya Nabila Amalina. Hari ini kita masuk ke serial webinar kita yang ketiga. Kali ini kita bahas tentang latihan keseimbangan pada myasthenia gravis. Ya, ini salah satu materi yang diminta juga dari Yayasan Myasthenia Gravis Indonesia untuk diberikan pada serial webinar ini. Sebelum membahas keseimbangan, kita review sedikit dulu tentang myasthenia gravis. Ini mungkin sudah bosan dijelaskan tentang ini, dipaparkan tentang ini dari webinar-webinar sebelumnya. Jadi sedikit saja myasthenia gravis ini kan mungkin sudah pada tahu Jadi penyakit autoimun, dia penyebabnya adalah autoimun yang menyerang. Ini gambarnya kita lihat ya, saya jelaskan dengan gambar. Jadi di gambar yang sebelah kiri ini, saya ambil gambar ini dari internet ya, cukup jelas di sini. Jadi yang gambar yang sebelah kiri ini normalnya. Jadi untuk seseorang bisa melakukan suatu aktivitas, bisa menggerakkan anggota tubuhnya, ya bisa mengedipkan matanya, membuka mata, itu semuanya kan kerja dari otot. Nah, otot ini ada yang memerintah untuk bekerja, yaitu saraf. Yang kita lihat di sini gambar yang warna hijau tua besar ini itu adalah ujung saraf. Ujung saraf, kemudian dia berhubungan nanti dengan yang warna merah di bawah itu adalah ototnya, seperti itu ya. Nah, saat kita mau menggerakkan, misalnya mengangkat lengan kita ya, itu ada perintah dari otak, pusat semuanya itu ada di otak, pusat sarafnya. Dari otak itu akan mengirimkan sinyal listrik, jadi melalui kabelnya itu saraf ya, kabel saraf, listriknya lewat di sana, kabelnya panjang ya dari otak sampai ke tergantung otot mana yang mau digerakkan. Contohnya kita yang gampang saja otot lengan misalnya ya, mau menggerakkan lengan. Nah, nanti dia akan berjalan tuh listriknya melalui kabel saraf sampai ke otot yang dituju, ke otot lengan. Kemudian di sana nanti ada gambar seperti ini kalau diperbesar menggunakan mikroskop. Ada celah di antara si ujung saraf dengan permukaan ototnya. Nah, jika ada aliran listrik di sana, maka si ujung saraf ini dia akan melepaskan yang bulat-bulat warna kuning oranye ini. Itu suatu zat namanya asetilkolin, dia akan dikeluarkan di sana, kemudian dia melayang-layang itu di celah sinap namanya, atau jembatan kita sebutnya ya, yang berjarak itu antara saraf dengan otot, kemudian dia harusnya akan ditangkap, dia akan menempel di reseptornya, menempel di saklarnya kalau kita
pinjam istilah dari Dokter Teta ya, dari webinar sebelumnya, itu harusnya dia menempel ke saklarnya yang hijau-hijau kecil di permukaan otot itu. Jadi asetilkolin akan menempel di sana, kemudian sedemikian rupa prosesnya terjadi hingga terjadi kontraksi otot. Itu yang harusnya terjadi pada orang yang normal, yang tanpa miastenia. Nah, apa yang terjadi pada orang dengan miastenia? Pada miastenia jadi ada suatu proses autoimun, jadi ada gangguan pada sistem kekebalan tubuhnya yang harusnya sistem kekebalan tubuh atau sistem imun itu dia fungsinya memang memerangi benda-benda asing yang datang ke tubuh kita seperti virus misalnya, bakteri ya, kuman itu kalau datang ke tubuh kita kemudian dia ditempeli oleh si sistem imun ini, oleh antibodi namanya, ditempeli kemudian dikenali sebagai suatu pengganggu ya, benda asing. Oh ini bukan harusnya di sini, jadi nanti dikenali kemudian akan dihancurkan dan dibuang keluar tubuh. Harusnya seperti itu ya. Nah pada miastenia ini atau pada penyakit autoimun lainnya juga sistem imunnya ini dia salah mengenali zat yang harusnya dia memang ada di tubuh kita, tapi salah dikira benda asing, dikiranya ini penyusup nih dari luar, jadinya dihancurkan oleh si sistem imun. Nah, yang dihancurkan pada miastenia gravis yang dirusak itu adalah si saklarnya ini, hijau-hijau kecil yang ada pada permukaan otot ini. Itu. Jadi kalau pada miastenia itu tidak ada gangguan pada sarafnya. Jadi dari otak sampai saraf kabel listriknya itu normal semuanya. Ya, normal semuanya. Yang terganggu adalah ini penempelan zat asetilkolin yang oren-oren ini ke saklarnya itu yang terganggu karena jumlah saklarnya itu berkurang akibat dari sistem autoimunnya. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang menjelaskan kenapa bisa terjadi ada kelemahan pada pasien miastenia gravis karena kontraksi ototnya ini terganggu seperti itu. Ya, kemudian akan menimbulkan gejala-gejala yang mungkin juga para MGR sekalian sudah pada tahu dan mengalami sendiri ya, tadi Pak Joko juga sempat cerita ya sedang ptosis sekarang ya, gambar yang di atas ini itu ptosis, jadi kelemahannya terjadi pada otot yang fungsinya untuk membuka mata ya, fungsi di otot di kelopak mata ada. Nah itu terganggu sehingga dia akan lemah ya, sulit untuk membuka mata. Kemudian ada lagi yang gejala juga yang mungkin pernah dikeluhkan ya oleh MGR sekalian di webinar sebelumnya, itu bisa terjadi gangguan untuk menelan ya, jadi susah untuk menelan terutama makanan padat itu susah menelan. Nah, itu terganggu pada otot-otot yang fungsinya untuk menelan. Kemudian kalau menyerang otot-otot yang fungsinya untuk berbicara ya, kita bisa mengeluarkan suara ini kan dari pita suara. Pita suara ini juga diatur oleh otot-otot di sekitarnya. Nah, kalau otot-otot itu terjadi kelemahan di sana, maka suaranya juga terganggu, mulai dari yang serak hingga lama-lama kok suaranya jadi pelan lama-lama seperti itu ya. Kemudian juga ada keluhan misalnya pandangannya double dok kalau udah mulai ini ya kambuh ya, udah mulai siang misalnya pagi masih fit, kemudian mulai siang sore itu pandangannya jadi agak double kelihatannya ya. Yang harusnya ini kita lihat gambar yang di atas itu tangannya berapa ya itu ya kelihatannya 4 atau karena double jadi susah kita lihatnya ya, jadi 8 ya jarinya seperti itu ya. Kemudian nanti kalau menyerang otot-otot yang lain lagi bisa juga dia menyerang otot-otot lengan dan tungkai ya, terutama yang sering kali diserang itu yang mengalami kelemahan polanya adalah pada pangkal-pangkal. Jadi kalau lengan atas yaitu pada pangkal lengan yaitu otot bahu seringnya. Kemudian kalau untuk tungkai itu adalah otot-otot di sekitar panggul, otot-otot paha seperti itu ya. Kemudian juga kalau dia menyerang otot pernafasan juga tentunya bisa mengganggu pernafasan sampai yang paling berat nanti bisa menyebabkan gangguan nafas yang berat hingga harus dirawat di rumah sakit menggunakan alat bantu nafas dan sebagainya seperti itu nggih. Ini sedikit tentang teori miastenia gravisnya sendiri. Mungkin kalau ada pertanyaan tentang ini boleh ya sambil jalan ya, kita teruskan dulu. Kemudian yang kita bahas intinya pada webinar kali ini adalah tentang keseimbangan ya. Keseimbangan itu apa sih sebenarnya ya, kita harus tahu dulu. Keseimbangan ini sederhananya adalah kemampuan kita untuk menjaga tubuh ya, dalam hal ini kita ya bahasnya tentang keseimbangan tubuh ya, kemampuan kita untuk menjaga agar tubuh tidak jatuh, sederhananya itu saja sebenarnya ya. Tapi untuk
tahu nanti bagaimana cara melatihnya dan sebagainya, kita harus agak kita bawa rumit sedikit ya. Jadi keseimbangan ini adalah dari istilahnya adalah suatu kemampuan untuk bisa mengontrol pusat dari gravitasi tubuh ya tetap pada bidang tumpu. Timbul pertanyaan, apa tuh dok? Nah, pusat gravitasi tubuh apa ya dok? Kok susah sekali ya? Nah, mungkin kita yang sering dengar itu adalah adanya gravitasi. Jadi semua benda, bukan cuma manusia, semua benda yang ada di permukaan bumi ini itu akan memiliki ada efek gravitasi terhadap semua benda yang ada di bumi ini. Ya, seperti mungkin waktu sekolah dulu ya sering dibahas ada teori gravitasi. Semua benda itu akan jatuh ke bawah seperti itu ya. Jadi tubuh kita juga sama. Kita itu kalau kita tidak bisa melawan gravitasi, kita akan jatuh ke bawah, sama seperti itu. Nah, semua benda itu memiliki pusat gravitasi di dalam tubuhnya. Jadi efek dari gravitasi paling besar pada area tersebut, pada titik tersebut. Nah, biasanya kalau benda itu pusat gravitasinya itu akan berada di pertengahan dari benda tersebut, di tengah-tengahnya seperti itu. Kalau di tubuh sama di tengah-tengah juga. Jadi kalau misal kita lihat tubuh kita sendiri ya, kalau saat berdiri bercermin itu kalau kira-kira badan kita itu dibagi dua, atas dan bawah seperti itu ya. Atas dan bawah kira-kira nanti pertengahannya itu jatuhnya akan ada di sekitar area pusar gitu ya. Di sekitar pusar pertengahan tubuh kita itu. Nah, itu secara penelitian sudah diteliti memang betul ada di area sekitar pusar, agak ke bawah sedikit dan agak ke belakang karena dia ada di pertengahan tubuh ya, di area di dalam tubuh, jadi di depan dari tulang duduk kita. Nah, disitulah pusat gravitasi tubuh. Nah, agar kita bisa seimbang, kita harus menjaga si pusat gravitasi tubuh itu tetap pada bidang tumpu. Nah, timbul lagi pertanyaan, bidang tumpu itu apa dok sekarang? Bidang tumpu itu apa? Nah, kalau bidang tumpu ini adalah area di sekitar tergantung dengan apa kita menumpu ya. Karena kita adalah manusia, kita berjalan dengan kaki ya. Jadi bidang tumpu kita adalah kaki kita. Jadi area di sekitar kaki kita. Kalau kita lihat gambar yang di sebelah kanan ini, yang wanita berbaju hijau ini, ada area di bawahnya yang berwarna hijau. Nah, kira-kira seperti itulah bidang tumpu. Area di sekitar dari tungkai kita, dari kaki kita, seperti itu. Nah, jadi kita agar bisa seimbang, kita harus menjaga pusat gravitasi tadi agar masih di dalam bidang tumpu kita, seperti itu. Nah, semakin lebar bidang tumpunya, tentunya akan lebih mudah kita mempertahankan pusat massa gravitasi tubuh kita itu di dalam bidang tumpu. Jadi kita bisa bayangkan sendiri kalau kita berdiri, ini ada gambar nih ya, ada laki-laki yang berdiri dengan kaki yang ditutup, kemudian kita bandingkan, kita bayangkan kalau laki-laki ini kakinya agak dijaraki sedikit itu ya, diberi jarak. Kira-kira mana yang akan lebih seimbang? Lebih mudah dijaga keseimbangannya saat kakinya rapat atau kakinya terbuka kira-kira? Siapa? Mungkin ada yang mau berpendapat. Assalamualaikum. Ya, jadi akan lebih mudah kalau bidang tumpunya itu lebih lebar ya. Jadi lebih gampang lagi kita ambil contoh misalnya pada anak-anak ya, anak-anak yang sedang berjalan, latihan berjalan. Itu biasanya pada bayi yang sekitar umur 1 tahun, 1,5 tahun yang sedang latihan berjalan, itu dia pasti jalannya kakinya nggak rapat, pasti agak jauh jarak kakinya ya, agak ngangkang seperti itu jalannya ya. Itu memang usaha dia, usaha si anak untuk bisa menjaga tubuhnya agar lebih stabil, agar lebih seimbang seperti itu. Dan itu otomatis, terjadi otomatis. Ada nggak Bapak Ibu yang di rumah waktu anaknya belajar berjalan dikasih tahu, Dek, kakinya agak jarak, Dek, biar jangan rapat, biar seimbang gitu. Iya. Pasti, ya, nggak ada ya yang memberitahu seperti itu. Itu sudah otomatis karena itu memang naluri seseorang, suatu individu untuk agar menjaga tubuhnya tetap seimbang, tidak jatuh. Itu proses yang otomatis dan tanpa disadari. Sehingga kita lihat itu tadi pada anak-anak tanpa kita ajari, dia otomatis memang seperti itu saat masih belajar berjalan pasti akan ya jarak kakinya lebar seperti itu kira-kira ya, proses otomatis dan tanpa disadari. Tapi untuk seseorang yang dengan gangguan keseimbangan, ada gangguan keseimbangan, ini akan terganggu proses otomatis ini seperti itu. Jadi harus, nah alhamdulillahnya
Nah, Iya. itu bisa dilatih. Jadi keseimbangan ini adalah suatu kemampuan yang bisa dilatih seperti itu. Sebelum masuk ke latihan kita harus tahu dulu jenis keseimbangan sendiri ada dua. Jadi ada keseimbangan yang namanya keseimbangan statis, kemudian ada yang dinamis. Yang disebut keseimbangan statis itu keseimbangan saat kita dalam posisi diam, tidak bergerak. Contohnya ini saat berdiri tegak dengan kaki rapat atau dengan kaki terbuka, itu saat diam saja berdiri itu namanya keseimbangan statis. Keseimbangan yang kita jaga saat kita diam seperti itu. Ini sama juga seperti yang ada gambar ini ya, seorang wanita berdiri dengan satu kaki tapi dia diam. Nah, itu sama, itu namanya keseimbangan statis seperti itu. Kalau dinamis itu adalah keseimbangan yang kita jaga saat kita bergerak. Ya, contohnya saat berjalan, ini juga ada contoh gambar, ini anak-anak yang sedang olahraga, ini dia berjalan di papan titian, ya dia berjalan, itu dia sedang menjaga keseimbangan dinamisnya, berlatih keseimbangan dinamis, seperti itu. Tidak harus di papan titian ya, saat kita berjalan pun biasa, di jalan yang rata, itu juga sama keseimbangan dinamis. Seperti itu ya. Kemudian, memang apa sih dok? Ya pertanyaannya, memang apa sih dok dampaknya kalau ada gangguan pada fungsi keseimbangannya gitu. Tentunya kita mungkin buat yang tidak ada gangguan keseimbangan, mungkin itu dianggapnya hal yang sepele ya, keseimbangan itu kan pasti ada lah dok, gampang lah itu dok, seperti itu ya. Memang tidak kita sadari, tanpa kita sadari semua aktivitas kita sehari-hari ini membutuhkan keseimbangan. Seperti itu. Saat kita misalnya saat posisi dari duduk di kursi kemudian mau berdiri, itu butuh keseimbangan. Kemudian saat kita berjalan butuh keseimbangan. Saat kita misalnya mau naik motor, ya, saat mau naik motor itu kan ada saatnya kita berdiri pada satu kaki saja. Nah, itu juga butuh keseimbangan. Itu hal-hal simpel seperti itu akan sangat besar dampaknya kalau ada gangguan pada orang dengan gangguan keseimbangan gitu. Jadi bisa sangat menantang aktivitas-aktivitas itu kalau pada orang yang ada gangguan keseimbangan seperti itu. Kalau ada gangguan keseimbangan tentunya karena tadi secara istilah keseimbangan itu kan kemampuan kita untuk menjaga diri agar tidak jatuh. Jadi kalau ada gangguan keseimbangan pastinya seseorang akan menjadi lebih berisiko untuk jatuh seperti itu. Ya, berisiko jatuh. Kemudian jatuh itu kadang orang juga ya nggak apa-apa lah dok, kalau jatuh aja kan biasa paling cuma sakit lah mungkin di area, biasanya kalau jatuh terduduk ya, jatuhnya kemudian besoknya akan paling jarum dok, beberapa hari dok ya di pantatnya, setelah itu nggak apa-apa gitu. Iya kalau cuma ringan jatuhnya ya. Kadang kan kita nggak tahu komplikasi dari jatuhnya sendiri, mulai dari yang paling ringan bisa misalnya terkilir pada kakinya ya, pada engkelnya terkilir. Kemudian bisa juga sampai ototnya yang kena, ototnya tertarik ya, jadi beberapa hari seperti kram seperti itu ya. Kemudian bisa juga sampai yang berat bisa menyebabkan patah tulang. Terutama ini pada orang yang sudah senior ya. Saya bilang senior ya, saya nggak bilang tua. Dengan senior usia di atas 60 tahun ke atas itu semua fungsi dan sistem organ tubuhnya semuanya kan kualitasnya sudah menurun ya. Termasuk juga pada tulangnya sudah mulai ada yang keropos, dan karena keropos jadinya akan lebih rapuh, akan lebih mudah terjadi patah tulang kalau sampai terjadi jatuh seperti itu. Jadi risiko cedera kalau ada gangguan keseimbangan pasti juga akan lebih besar seperti itu. Nah, kalau ada gangguan keseimbangan juga pasti akan mengganggu aktivitas gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang mungkin tidak disadari untuk orang-orang yang saat ini tidak ada gangguan keseimbangan. Tapi kalau ada gangguan keseimbangan, pasti ini akan sangat mengganggu aktivitas ya. Aktivitasnya tidak hanya aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, pendidikan, tidak hanya itu, tapi bahkan aktivitas sehari-hari yang simpel di rumah, misalnya mau ke toilet, kemudian mau ke ruang makan, misalnya mau ambil minum, sesimpel itu akan terganggu karena ada gangguan keseimbangan ya. Kemudian apalagi kalau tadi ada gangguan keseimbangan, kemudian dia jatuh, kemudian dia cedera misalnya, pasti aktivitasnya akan lebih terganggu. Dan itu akan karena aktivitas terganggu itu jadinya akan jadi inaktif atau tidak aktif. Si individu dengan gangguan keseimbangan pasti akan lebih tidak aktif jika dibandingkan orang dengan tanpa gangguan keseimbangan. Seperti itu. Nah, kalau misal tadi ada gangguan keseimbangan, selanjutnya gimana?
biasanya misalnya nih ya, seseorang ini, Bapak X ini biasa ke kantor sendiri, berangkat sendiri naik motor. Tapi saat ini dia ada gangguan keseimbangan, nggak berani dia naik motor sendiri, jadi harus diantar kalau ke kantor. Kemudian istrinya biasa dia kalau pagi jalan ke pasar sendiri belanja seperti itu ya, membeli bahan-bahan untuk memasak hari itu. Karena dia ada gangguan keseimbangan, dia jadi nggak bisa pergi sendiri, nggak berani dia ya, karena takut jatuh. Jadi dia tergantung sama orang lain gitu. Nah, tergantung harus nunggu ada yang nemenin dulu baru bisa pergi seperti itu. Bahkan kalau aktivitas di rumah misalnya mau ke toilet, dia jadi tergantung harus ada yang selalu nungguin karena suatu waktu misal mau ke toilet harus dipapah, misalnya harus dijaga agar tidak jatuh seperti itu. Kemudian yang berikutnya dampaknya yang tidak kalah penting adalah rasa takut jatuh. Ya, rasa takut jatuh ini sebenarnya tidak hanya ada pada orang dengan gangguan keseimbangan. Orang tanpa gangguan keseimbangan pun bisa ada perasaan takut jatuh. Contohnya, misal baik-baik saja nih misalnya ya orang tanpa keluhan apapun, kemudian dia habis melihat saudaranya atau adiknya atau kakaknya atau orang tuanya habis jatuh. Nah, kemudian efeknya mungkin agak fatal seperti itu ya. Pasti akan timbul perasaan jadi takut jatuh seperti itu. Nah, perasaan takut jatuh sendiri ini bisa meningkatkan resiko jatuh ya. Jadi seperti lingkaran setan gitu ya. Dia sebenarnya nggak ada gangguan keseimbangan, tapi karena dia takut jatuh, dia jadi meningkat resiko jatuhnya gitu. Seperti itu ya. Takut jatuh sendiri ini nanti kalau diperiksa nanti ada 2 jenis rasa takut jatuh yang cuman di lingkungan luar saja, jadi kalau keluar rumah dia baru takut jatuh, kalau dalam rumah nggak masalah. Itu ada lagi yang jenis yang lebih parahnya lagi, kalau takut jatuhnya itu di rumah sendiri juga dia takut jatuh seperti itu. Ya jadinya akan tambah inaktif lagi, akan mengurung diri, cuman duduk aja seharian atau berbaring saja seharian di kamar ya seperti itu karena dia ada rasa takut jatuh. Kemudian mungkin ada riwayat jatuh juga, takut jatuh lagi seperti itu. Lama-lama individu yang seperti ini jadi kurang interaksi dengan orang, kurang interaksi dengan dunia luar, ya hanya di kamar saja seperti itu, akan juga meningkatkan risiko depresi. Seperti itu ya. Nah, jadi ini kira-kira dampaknya kalau ada gangguan pada keseimbangan ya, mulai dari yang ringan sampai yang paling berat. Seperti itu. Jadi cukup besar ya, cukup problematik juga gangguan keseimbangan ini. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita harus tahu keseimbangan tadi, hal yang berperan agar seseorang bisa menjaga keseimbangannya, agar menjaga tubuhnya tidak jatuh, itu ada faktor apa saja yang bisa mempengaruhi. Itu salah satunya yang pertama adalah kekuatan otot tentunya. Jadi agar seseorang bisa berdiri, mempertahankan posisinya, itu otot-ototnya harus kuat. Ya. Ototnya bahkan saat kita berdiri saja ya tanpa berjalan, tanpa melakukan apapun, itu jangan dikira otot kita istirahat ya, otot kita tetap bekerja. Saat kita berdiri tegak saja itu otot-otot punggung, kemudian otot perut, otot tungkai bawah itu semuanya bekerja untuk mempertahankan posisi tubuh agar tetap tegak. Jadi itu kekuatan otot ya, apalagi kalau yang dinamis, kalau yang berjalan, melompat, ya berlari, itu butuh kekuatan otot yang lebih lagi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, sistem proprioseptif. Ya, ini mungkin agak nggak pernah dengar gitu ya, agak asing istilahnya. Sistem proprioseptif ini adalah fungsi dari otot juga sebenarnya. Dia yang berperan juga otot. Cuman tadi kalau kekuatan otot itu fungsi otot untuk bergerak, kalau proprioseptif ini dia fungsi otot untuk sebagai sensor. Jadi di otot kita ini ada sensor-sensor ya di dalam ototnya itu untuk mengetahui posisi tubuh. Jadi posisi tubuh relatif terhadap anggota tubuh yang lain, juga terhadap lingkungan. Gampangnya seperti ini. Jadi saat kita misalnya berjalan di area yang datar seperti itu, area yang datar, kemudian tiba-tiba kita sampai ke area yang agak tidak rata atau misalnya banyak kerikil seperti itu. Nah, tanpa kita melihat, kita bisa tahu kalau di bawah ini sekarang nggak rata. Nah, itu adalah perannya si sistem proprioseptif ini. Jadi di otot ada sensor-sensor, kalau ada perubahan permukaan tapakan kita kaki itu, dia akan mengirim sensor ke otak, mengirim pesan bahwa ngasih tahu, oh ini berubah nih,
datar tadi, datar, nggak ada apa-apa. Sekarang tiba-tiba ini banyak kerikil, sekarang nggak rata ini di bawah. Nah, itu mengirim pesan ke otak sehingga otak akan memerintah juga otot-otot untuk lebih bisa menjaga keseimbangannya, seperti itu. Jadi sistem proprioseptif kira-kira seperti itu. Kalau mau tahu lagi, misalnya kita sekarang semuanya tutup mata ya, kita tutup mata tanpa melihat. Nah, tanpa melihat pun kita bisa merasakan sekarang kita posisi tubuh kita gimana. Contohnya saat ini saya sedang duduk dengan kaki paha saya menekuk, kemudian tangan saya yang sebelah kiri ini menekuk juga ya, di siku menekuk dan di atas meja. Kemudian tangan yang kanan ini saya sedang melambai-lambai seperti ini, tanpa melihat saya bisa tahu gerakan apa yang sedang saya lakukan. Nah, itu juga sama. Itu sistem proprioseptif juga yang bekerja seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah sistem vestibuler. Sistem vestibuler ini salah satu sistem yang berpengaruh pada keseimbangan juga. Dia letaknya itu ada di dalam telinga. Jadi di telinga dalam itu ada yang mungkin waktu sekolah dulu sempat sering dengar ada rumah keong. Ya, rumah keong di dalamnya lagi itu ada saluran-saluran kecil seperti itu ya. Saluran-salurannya itu ada isinya itu ada sedikit cairan, kemudian ada kayak rambut-rambut halus seperti itu ya. Dengan perubahan posisi kepala, si cairan itu akan bergerak sedemikian rupa, kemudian menyenggol si rambut-rambut halus itu sehingga bisa memberikan pesan juga ke otak, memberitahu saat ini posisi kepalanya seperti apa. Misalnya saat miring ke kanan, miring kiri, atau sedang sujud, misalnya sedang sholat ya, itu sistem vestibular itu bekerja untuk mengetahui hal-hal tersebut. Nah, tapi sistem vestibular ini dia memang fungsinya itu terbatas untuk mengetahui gerakan kepala saja, karena dia letaknya itu di dalam telinga, jadi terutama untuk gerakan kepala. Cuman kan kita saat beraktivitas biasanya seirama ya, seirama saat bergerak itu kalau kepala agak miring itu badan akan otomatis ikut miring juga seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sistem penglihatan. Sistem penglihatan ini juga berperan penting dalam keseimbangan. Kita gampangnya kalau menjelaskan ini saat kita misalnya berdiri atau berjalan gitu ya, berdiri aja deh, berdiri dengan mata terbuka, kemudian tiba-tiba kita tutup matanya. Kira-kira agak berkurang nggak keseimbangan? Pasti akan agak berkurang ya dibandingkan saat membuka mata seperti itu. Kemudian tadi kita setelah itu kita kita harus tahu pada MG ini yang terganggu apa. Yang terganggu pada MG karena MG ini khasnya adalah adanya kelemahan dan juga kelelahan pada otot-otot ya, pada otot-otot, sehingga yang terganggu tentunya adalah kekuatan ototnya. Kemudian yang berikutnya juga sistem penglihatan bisa terganggu pada miastenia seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi untuk seseorang bisa melihat sesuatu dengan fokus itu butuh kerja dari otot-otot yang memegang bola mata. Jadi bola mata itu kan seperti bola ya, sesuai namanya. Nah, bola mata ini ada yang otot-otot yang memegang untuk mempertahankan dia berkontraksi sedemikian rupa agar seimbang dan mempertahankan si posisi bola mata itu agar bisa fokus melihat sesuatu. Nah, pada MG tadi karena ada kelemahan di otot-otot tersebut bisa jadi tadi pandangannya jadi double. Kita bisa bayangkan kalau misal kita sedang berjalan atau misalnya naik turun tangga ya, naik tangga tapi pandangan kita itu double-double. Ya, kita jadi nggak bisa melihat dengan jelas anak tangganya ini kakinya udah betul belum ini di anak tangga atau belum, ini udah sampai apa belum ya. Itu kan mengganggu juga pasti ya. Nah, itu bisa terganggu pada MGers seperti itu. Nah, kemudian selain itu pada MG juga kondisi gangguan keseimbangan bisa diperberat dengan adanya inaktivitas ya, karena kita tahu MG ini dia ada ada waktunya ya. Jadi kadang saat misalnya eksaserbasi kita sebutnya atau sedang kambuh itu kan kita sarankan memang jangan latihan dulu. Ya, istirahat dulu kalau sedang kambuh seperti itu. Nah, dengan banyaknya waktu untuk beristirahat, ya tidak aktif, itu akan mempengaruhi juga kondisi di tubuh kita seperti itu. Akan berpengaruh juga pada otot. Ya, kalau terlalu lama inaktif, ya kalau hanya seminggu misalnya, kalau beberapa minggu
atau sampai sebulan misalnya tidak aktif, jadi hanya yang biasanya ke kantor, biasanya pergi ke pasar atau pergi keluar rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, saat sedang kambuh tidak bisa melakukan semua itu, jadinya hanya duduk saja seharian atau hanya berbaring saja seharian. Itu akan mempengaruhi semua kondisi di dalam tubuh kita. Nah, itu akan memperberat juga gangguan keseimbangannya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke latihannya, latihan keseimbangan. Kita oh ya, ada yang terlewat, saya mau jelaskan juga. Ya, kita ke sini lagi, maaf, kita kembali lagi. Jadi keempat hal yang berpengaruh pada keseimbangan seorang ini, dia tugasnya saling melengkapi. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau salah satu atau salah duanya bermasalah, hal-hal yang lain atau faktor yang lain itu bisa melengkapi atau mengkompensasi seperti itu. Kita beri contoh pada orang misalnya dengan gangguan penglihatan yang berat gitu ya, yang tidak bisa melihat ya, pada tunanetra contohnya ya. Pada tunanetra itu kan tidak bisa melihat ya, tapi karena memang apalagi kalau tunanetra yang sudah sejak lahir misalnya ya, itu dia akan terlatih sistem-sistem yang lain. Jadi sistem proprioseptifnya, si sensor di ototnya itu pasti akan lebih sensitif dia. Karena dia tidak bisa melihat, jadi dia akan lebih sensitif sensornya untuk bisa mengetahui kondisi di sekitar. Kemudian kekuatan otot, terutama kekuatan otot tungkai bawahnya itu pasti akan lebih kuat dibandingkan orang yang tidak ada gangguan penglihatan. Seperti itu. Jadi saling mengkompensasi semuanya ini. Jadi kalau ada gangguan pada kekuatan ototnya misalnya atau penglihatannya, sistem yang lain itu akan mengkompensasi. Dia akan beradaptasi ya, karena betapa hebatnya ya pengaturan di tubuh kita ini, dia akan mengkompensasi, ya akan berusaha menutupi kekurangan di satu hal tersebut gitu, sehingga keseimbangannya sebisa mungkin tidak terganggu seperti itu. Nah, sama pada MG, karena terganggunya itu terutama pada kekuatan otot dan sistem penglihatan yang bisa terganggu, maka kita kuatkan sistem sensori motornya, kita sebut sensori motor. Jadi sensornya di otot kita kuatkan, kita buat lebih sensitif. Kemudian juga memang harus ada bantuan dari peningkatan kekuatan otot juga, seperti itu. Ya. Nah, kita masuk ke sini. Jadi memang latihan keseimbangan ini nanti erat kaitannya juga dengan latihan kekuatan otot, latihan penguatan otot ya. Karena dengan caranya agar kita bisa mempertahankan posisi tubuh, pasti memang akan butuh kekuatan otot, seperti itu. Nanti untuk penguatan ototnya itu akan dibahas di seri webinar berikutnya ya. Di sini kita fokus ke latihan keseimbangannya. Jadi dari yang paling sederhana sekali, mungkin akan tampak simpel sekali untuk orang tanpa gangguan keseimbangan ya, seperti masa latihannya cuma berdiri dengan kedua kaki, bisa lah pasti ya seperti itu. Tapi kalau pada orang dengan gangguan keseimbangan ini bisa sangat challenging ya, bisa sangat sulit seperti itu. Dari yang paling mudah, latihan keseimbangan itu bisa dengan hanya berdiri saja pada kedua kaki, bertumpu pada kedua kaki, seperti gambar yang A ini, berdiri. Nah, ini nanti tingkat kesulitannya bisa ditambah perlahan. Jadi dimulai dengan seperti ini, misalnya berdiri dengan mata terbuka, kemudian jarak kakinya ini selebar bahu kira-kira ya. Kemudian ya sudah, pertahankan saja posisi seperti itu. Bisa berapa lama seperti itu. Kalau orang dengan gangguan keseimbangan, begini saja mungkin akan sulit seperti itu. Untuk mempertahankan posisi seperti ini saja akan sulit. Kemudian kalau memang awal misalnya nggak bisa dok, belum bisa saya melakukan itu, boleh dengan pegangan. Ya, nggak masalah dengan pegangan, dibantu. Dengan pegangan, asalkan tapi tumpuannya tetap pada tungkai kita, jadi yang tangan hanya sebagai pegangan saja, sebagai support saja, kita tidak menumpukan beban ke tangan, jadi tetap ke kaki, tapi dengan pegangan saja untuk mencegah jatuh. Ya, seperti itu boleh. Jadi awalnya misalnya paling ringan itu berdiri seperti ini, mata terbuka, kaki diberi jarak seperti ini, kemudian dengan berpegangan. Berpegangannya bisa pada seperti gambar yang di bawah ini, pada misalnya kepala kursi, atau boleh ada meja misalnya, atau lemari, boleh ya. Tapi disesuaikan tingginya dengan tinggi tubuh masing-masing, sehingga agar saat berdiri itu, saat latihan itu tetap tegak seperti ini ya. Kalau pegangannya terlalu rendah, misalnya kursi yang rendah gitu ya, pegangannya nanti saat berdiri nggak bisa tegak, tapi bungkuk seperti ini. Nah, itu akan mengganggu juga. Jadi diperhatikan juga ya tinggi pegangannya seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah bisa ditingkatkan kesulitannya dengan misalnya melepas pegangan. Ya, melepas pegangan misalnya awalnya pegangan dua tangan
seperti itu ya. Kemudian nanti udah bisa dok, oke ditingkatkan kesulitannya, pegangannya satu tangan saja misalnya, seperti itu. Pegangannya satu tangan saja, oke udah bisa dok. Nah ditingkatkan lagi misalnya dengan tadi kakinya berjarak, sekarang ditutup kakinya rapat. Ya itu meningkatkan tingkat kesulitannya juga. Ya kakinya rapat, kemudian mulai bisa tanpa pegangan dok. Oh iya oke, mata terbuka, kakinya rapat tanpa pegangan. Tuh, nanti kalau sudah bisa lagi, ditingkatkan lagi. Coba matanya ditutup. Ya, matanya ditutup. Dan ini bagusnya boleh diwaktui dengan timer gitu ya, atau boleh juga berhitung aja. Ya, yang paling simpel berhitung. Kira-kira bisa berapa hitungan berdiri dengan menutup mata seperti itu, gitu ya. Itu untuk kita agar lebih terpacu, kita bisa melihat progres dari tubuh kita sendiri akan lebih baik kalau dicatat. Ya, jadi kalau tercatat kan kita akan lebih enak ya melihat nanti saat udah membaik keseimbangannya, kita lihat oh awalnya aku nggak bisa ya kayak gini, atau awalnya aku cuma bisa 5 detik aja ternyata ya sekarang aku udah bisa 1 menit. Oh jadi kan akan lebih semangat ya untuk latihan kalau melihat progresnya jelas seperti itu ya. Jadi akan lebih baik kalau dicatat. Kemudian tadi sudah bisa dia berdiri dengan kakinya rapat tanpa berpegangan, kedua mata tetap tutup. Oke, kita coba dengan latihan berikutnya ya. Bisa dengan ini, cara yang berikutnya adalah weight shifting. Ini weight shifting ini istilahnya adalah dengan memindahkan beban tubuh ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau tadi berdiri 2 kaki itu kan beban tubuh akan seimbang atau sama. Separuh ke kaki kanan, separuh ke kaki kiri. Nah, dicoba dengan memindahkan beban tubuhnya ke satu sisi. Ya, boleh pilih terserah sisi yang mana dulu ya. Misalnya di sisi kanan ini gambar yang B ini, yang seorang pria ini, dia mencoba memindahkan beban tubuhnya ke sisi kanan pelan-pelan ya, pelan-pelan sampai akhirnya bebannya betul-betul hanya 100% di tungkai kanannya saja seperti itu. Ini juga boleh kalau mau mulai latihan ini, saya mulai pakai pegangan dulu, boleh nggak dok? Saya takut jatuh. Oh boleh ya. Jadi pakai pegangan boleh. Taruh aja kursi, kepala kursi di depan, kemudian sambil pegangan, kemudian perlahan miringkan beban tubuhnya ke satu sisi seperti itu. Nah, ini harus seimbang ya latihannya, jangan tiap hari latihannya beban tubuhnya ke kanan terus, jangan gitu ya, harus seimbang kanan kiri agar fungsi keseimbangan dan kekuatan ototnya juga nanti akan sama kanan kiri. Karena di sini kita lihat berdiri satu kaki ini selain melatih keseimbangan juga melatih kekuatan otot juga. Ya, kekuatan otot tungkai juga. Itu seperti itu ya. Kemudian selanjutnya bisa ditambahkan dengan latihan berdiri satu kaki. Ini saya tulis bisa tanpa atau bisa juga dengan berpegangan. Ini gambar yang di sebelah kiri ini, dia berdiri satu kaki, dengan kaki kirinya ditekuk ke belakang ya pada sendi lututnya, tapi dia masih berpegangan. Nggak apa-apa. Berpegangan, kemudian diangkat, kaki kirinya ditekuk, kemudian dihitung kira-kira bisa berapa lama seperti itu. Ya, bisa berapa lama, dicatat. Kemudian nanti kalau sudah bisa dok, kanan kiri sama dok, saya 1 menit lebih bisa tanpa oleng, tanpa jatuh ke kanan atau kiri ya. Oke, boleh dikembangkan lagi dengan tanpa berpegangan. Ya, ditingkatkan lagi seperti gambar yang di kanan ini, tanpa berpegangan dia berdiri satu kakinya seperti itu ya. Sama, ini harus seimbang. Kaki kanan, kaki kiri semuanya harus dilakukan. Kemudian berikutnya adalah berdiri jinjit. Nah, ini memang biasanya kita anjurkan untuk latihan keseimbangan ini disesuaikan dengan kondisi atau aktivitas sehari-hari. Ya, jadi misalnya sehari-hari ada aktivitas yang tadi seperti saya sebutkan, misalnya saya ini dok kalau naik motor itu kan kadang suka hilang keseimbangan saat mau naik motor dok. Jadi kan sempat berdiri satu kaki tuh saat mau naik motor. Nah itu suka hilang keseimbangan di situ. Oke, berarti bisa menggunakan latihan yang tadi berdiri satu kaki. Boleh dengan perpegangan dulu misalnya. Seperti itu ya, disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari. Terus kemudian latihan jinjit ini biasanya misalnya saya ini dok kalau ambil baju di atas dok di lemari yang agak di atas itu saya agak suka hilang keseimbangan dok kalau waktu jinjit itu dok. Ya udah boleh latihannya seperti ini. Jadi disesuaikan semirip mungkin dengan aktivitas yang akan dilakukan sehari-hari seperti itu. Jadi akan lebih efektif dan lebih berguna gitu manfaatnya ya. Seperti ini berdiri jinjit. Boleh dengan pegangan dulu berdiri jinjit. Ini bisa dari posisi berdiri kemudian jinjit dan dipertahankan beberapa lama ya, dihitung bisa berapa lama. Ini nggak ada
nggak ada patokannya ya untuk latihan keseimbangan ini, nggak harus bisa berapa detik, harus bisa berapa menit, itu nggak ada. Harus kita bisa mengukur kemampuan diri sendiri dulu, awalnya bisa seberapa, bisa berapa lama, kemudian baru ditingkatkan seperti itu ya. Jadi harus bisa mengukur diri sendiri. Bisa dengan ini jinjit dan dipertahankan, bisa juga kita latih yang dinamis. Jadi dari berdiri menapak, kemudian jinjit, kemudian menapak lagi, kemudian jinjit. Jadi berdiri jinjit seperti itu. Itu juga bisa untuk melatih keseimbangan. Awalnya mungkin berpegangan, kemudian nanti kalau sudah lancar, sudah bisa, oke, tanpa berpegangan ya. Biasanya tangannya dengan di pinggang seperti itu ya, tangannya di pinggang, kemudian latihan jinjit-jinjit. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa berapa kali. Cuman amannya agar lebih aman, meskipun tidak berpegangan, tetap ada jaga-jaga, ada kita taruh kursi atau kita latihannya di depan meja seperti itu ya. Jadi suatu saat kita sedang latihan tanpa pegangan, kemudian kita hilang keseimbangan, kita bisa langsung berpegangan seperti itu ya, untuk menjaga-jaga saja. Kemudian berdiri tandem. Apa tuh dok berdiri tandem dok? Ya, berdiri tandem ini jadi sama kayak tandem, kita kasih istilah tandem itu seperti sepeda tandem gitu ya, mungkin tahu ya, sepeda yang boncengan. Nah sama, ini kakinya boncengan. Jadi seperti gambar yang bapak-bapak ini yang ada huruf A-nya ini, bapak dengan kaos hitam. Jadi dia berdiri dengan posisi kakinya bukan sejajar, bukan bersebelahan, tapi seperti ini. Jadi jempol kaki kirinya menempel dengan tumit atau sisi belakang kaki kanannya, seperti itu. Nah, ini bisa berjalan dan berdiri. Jadi berdiri dulu awalnya. Latihan berdiri dulu sebelum berjalan tandem, berdiri seperti ini. Kira-kira bisa nggak menjaga keseimbangan seperti itu? Kalau belum bisa dok, oke, bisa ditambah pegangan dulu. Dengan berpegangan, berdiri seperti ini, menjaga keseimbangan dengan posisi seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah bisa dilanjutkan dengan berjalan tandem ya. Jadi kita melatih keseimbangan dinamis, yaitu keseimbangan saat bergerak. Jadi berjalan ke depan dengan posisi kakinya tandem seperti itu. Jadi bergantian. Ini kita lihat ya gambar yang A ini, jempol kiri ketemu dengan tumit kanan. Kemudian nanti gantian kaki kirinya maju, kaki kirinya di depan jempol kanan seperti itu ya. Jadi jalan di segaris lurus. Mungkin kalau di rumah kita bisa menggunakan bantuan ini ya, lantai ya, tegel atau keramik itu kan ada kotak-kotak, ada garisnya ya. Jadi kita ikuti garis itu. Jadi kita jalan pada satu garis lurus dengan posisi kaki seperti ini, tandem. Dan latihan berikutnya adalah duduk berdiri. Nah, duduk berdiri ini juga bisa menjadi masalah kalau pada orang dengan latihan keseimbangan. Ya, susah dok, saya kalau dari duduk mau ke berdiri itu kadang nggak bisa jaga keseimbangan, kayak mau jatuh gitu dok. Ya. Nah, ini boleh diawali dengan seperti ini. Misalnya awal dok, saya boleh nggak kursinya ada pegangannya dok? Jadi saya pegangan dulu boleh. Jadi kursinya bisa pakai seperti yang gambar di atas itu ya, yang gambar jinjit itu, kursi yang ada armrestnya ya, ada pegangan tangannya itu. Jadi berdiri dengan posisi menumpu pada pegangan tangannya, kemudian nanti duduk lagi dengan berpegangan seperti itu, diulang-ulang seperti itu boleh. Ya, kita perhatikan ini untuk latihan berdiri duduk ini butuh kekuatan dari otot-otot pahanya. Ya, jadi ini sama sekalian untuk melatih penguatan untuk otot-otot pahanya juga seperti itu. Nah, latihan duduk berdiri setelah bisa dengan berpegangan bisa ditingkatkan dengan tanpa berpegangan seperti ini. Tangannya biasanya kita suruh di depan dada, kemudian latihan dari duduk ke berdiri, kemudian duduk lagi seperti itu ya. Ini juga tidak ada targetnya harus bisa berapa kali, cuman biasanya memang kita memang kalau di rumah sakit ya, di Polirawat Jalan kita melakukan tes, ada tesnya ini ya, sit to stand test ya. Jadi tes untuk menilai kemampuan duduk berdiri ini kita biasanya suruh mengulang sampai 5 kali seperti itu. Tapi untuk latihan ini keseimbangan tidak ada targetnya ya. Jadi berapapun yang bisa nggak apa-apa, dicatat, nanti berikutnya dicoba lagi. Target kita adalah yang penting bertambah seperti itu. Kemudian selanjutnya ini latihan melangkah bergantian yang gambar ada wanita ini ya pakai celana merah. Ini stepping exercise namanya. Jadi melangkah pada sesuatu yang agak tinggi ya. Kita bisa ini kalau di sini gambarnya pakai buku yang agak tebal ya. Kita juga bisa misalnya di rumah yang ada aja apa. Misalnya ada dingklik kecil boleh. Kemudian misalnya pavingnya ada sisa paving di depan rumah boleh diatur sedemikian rupa ya, ketinggiannya juga bisa diatur. Jadi melangkah bergantian.
dari kaki kanannya naik, kemudian turun, kemudian kiri, kemudian turun seperti itu. Ini juga suatu cara untuk melatih keseimbangan dinamis seperti itu ya. Nah, untuk latihan-latihan tadi itu saya kasih contoh beberapa saja ya. Sebenarnya banyak sekali ya contohnya ya. Kemudian kapan sih kita boleh latihan? Apakah semua pasien MG, semua MGers ini boleh berlatih ya? Latihan apapun ya, tidak hanya latihan keseimbangan, itu tidak boleh dilakukan saat sedang eksaserbasi istilahnya ya, atau sedang kambuh ya. Misalnya sedang sesak ya, ada gangguan pernafasan, pokoknya saat sedang tidak fit, kondisi tubuh tidak prima, itu kita sarankan tidak dilakukan latihan ini ya, karena justru kalau dipaksakan untuk berlatih saat sedang eksaserbasi itu justru bisa memperparah kondisi atau gejala dari MG-nya sendiri seperti itu. Jadi bukan manfaat yang didapat dari latihan, justru malah mudaratnya nanti seperti itu. Nah, untuk latihan ini memang tujuannya ditujukan ini sudah berdasarkan penelitian ya, penelitian dilakukan pada para MGers gitu ya, di seluruh dunia ini dilakukan penelitian. Ternyata latihan ini memang berefek atau ada manfaatnya terutama untuk MGers dengan gejala ringan sampai sedang serta yang stabil seperti itu ya. Gejala ringan jadi misalnya ada kelemahan otot misalnya tadi ptosis, kemudian ada kelemahan pada susah menelan tadi tapi sedang ya, ringan sampai sedang, kemudian gangguan bicara gitu nggak apa-apa, kemudian latihan kelemahan pada otot-ototnya lengan atau tungkai tapi ringan saja itu boleh. Dan juga stabil di sini artinya terkontrol dengan obat ya, masih dalam pengobatan, terkontrol dengan obat, kemudian tidak ada gejala-gejala yang baru seperti itu. Nah, waktu untuk dilakukannya kapan nih baiknya gitu ya, pagi atau sore atau malam dok gitu ya. Kita sarankan dilakukan saat kondisi tubuh sedang paling fit gitu, sehingga akan bisa maksimal latihannya. Biasanya adalah pagi hari kalau pada MGers seperti itu. Nah, juga dilakukannya kita rekomendasikan yaitu saat kadar obat di tubuh itu paling tinggi, paling maksimal, kerja obatnya paling bagus. Itu contohnya pada misalnya piridostigmin ya, obat yang sering dikonsumsi oleh MGers, itu dia setelah 30 menit setelah konsumsi obat kemudian berlatih gitu ya. Memang saat 30 menit sampai 1 jam ini waktu mulai bekerja si obatnya dan mencapai kadar puncaknya seperti itu, sehingga bisa maksimal latihannya. Kemudian rekomendasi untuk latihan keseimbangan ini dilakukan 2-3 kali seminggu, 2-3 kali per minggu dengan durasinya masing-masing itu sekitar 20-30 menit. Ini boleh diatur ya, ini kan rekomendasinya seperti ini, cuman bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dengan targetnya itu paling tidak adalah 60 menit per minggu. Jadi misalnya sekali latihan cuman bisa 20 menit, ya udah berarti bisa dibagi jadi 3 kali per minggu agar jadi totalnya adalah 60 menit per minggu gitu ya. Ini sebenarnya rekomendasi untuk latihan keseimbangan untuk individu, bukan hanya dengan penyakit MG ya. Cuman memang dari penelitian didapatkan bahwa MGers dengan gejala ringan sedang dan juga MG yang stabil itu sama, bisa disamakan ya resep latihannya dengan individu yang normal seperti itu. Nah, latihan keseimbangan ini tadi sudah saya sebutkan dia erat kaitannya dengan latihan penguatan otot karena membutuhkan otot-otot yang kuat juga untuk bisa menjaga keseimbangan. Jadi memang baiknya disertai dengan latihan penguatan otot. Ini bisa diselang-seling ya misalnya. Jadi tadi kan 2-3 kali seminggu. Misalnya Senin, Rabu, Jumat latihan keseimbangan, kemudian nanti saat tidak latihan ini bisa diisi dengan latihan penguatan otot dan juga latihan aerobik misalnya bersepeda seperti itu ya. Nah, pertanyaannya terus dok, kalau yang sedang kambuh dok, sedang eksaserbasi, jadi nggak boleh latihan ya dok ya? Iya nggak boleh, baiknya istirahat dulu. Terus ngapain dok? Nggak ada nih yang bisa kita lakukan nih kalau sedang kambuh. Nah, saat kambuh kita fokusnya terutama pada pencegahan jatuh ya. Jadi selama kambuh kita jaga jangan sampai terjadi cedera, jangan sampai terjadi komplikasi yang lebih lanjut dengan cara salah satunya adalah dengan modifikasi kondisi rumah ya. Gimana tuh dok maksudnya dok? Saya suruh renovasi rumah dok? Enggak ya, bukan ya. Modifikasi kondisi rumah ini maksudnya
salah satunya misalnya kita kondisikan jadi rumahnya agar aman gitu ya, agar tidak meningkatkan resiko jatuh. Contohnya dari pencahayaan ya, lampunya harus yang terang, apalagi kalau sudah mulai petang malam itu jangan remang-remang lampunya, yang terang gitu, sehingga kita bisa lebih menjaga keseimbangan, menjaga agar tidak jatuh. Kemudian contohnya terutama pada MGers mungkin yang sudah 60 tahun ke atas, sudah mulai memang tanpa penyakit MG-nya pun sudah ada gangguan keseimbangan seperti itu. Misalnya kita bisa modifikasi saat mandi, di kamar mandi kita beri kursi, ya kita beri kursi agar saat mandi itu posisinya duduk. Seperti itu. Misalnya saat mau sikat gigi dikasih kursi, sikat giginya posisi duduk. Saat misalnya mau di depan cermin gitu ya, mau menyisir rambut, atau yang wanita mungkin mau berdandan ya, itu pakai kursi, jadi duduk. Seperti itu. Itu salah satu juga masuk ke teknik menghemat energi yang poin keempat ya. Jadi kita hemat-hemat energinya biar nggak cepet capek, seperti itu, terutama saat kambuh. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian modifikasi kondisi rumah tadi juga untuk pencegahan jatuh, jangan sampai licin lantainya. Contohnya kamar mandi sering-sering dibersihkan agar tidak mudah terpleset, agar tidak licin, seperti itu. Kemudian kabel-kabel di rumah juga dikondisikan ya, dirapikan. Jangan ada kabel yang melintang di tengah ruangan seperti itu, kan jadi gampang tersandung, gampang jatuh. Jadi dirapikan kabel-kabel itu harus di pinggir-pinggir seperti itu ya, di tepi-tepi tembok seperti itu misalnya. Terus misalnya peletakan karpet ya, karpet ini kadang juga bisa meningkatkan resiko jatuh karena kadang ujung-ujung karpet yang menekuk atau menggulung seperti itu ya, kadang bisa tersandung karena itu. Kemudian selanjutnya yang bisa dilakukan lagi saat eksaserbasi itu adalah positioning. Positioning ini contohnya misalnya pada saat lagi kambuh ya, kemudian ini lagi disuruh istirahat dok sama dokternya, oh iya saya cuman boleh tiduran aja sekarang, oh ya udah sementara tiduran tetap diposisikan, kalau bisa kepalanya jangan posisi berbaring 0 derajat ya, jangan berbaring terlalu datar, ditingkatkan, jadi misalnya pakai bantal agak tinggi ya, bantalnya juga diletakkannya tidak di kepala tapi agak di bahu atas ya, punggung atas seperti itu, agar tegak duduknya, sehingga itu bisa membantu pembersihan sekret-sekret di di paru, kemudian memperbaiki kondisi jantung juga, menjaga kondisi jantung, kemudian juga agar tidak terjadi infeksi di saluran nafasnya. Kemudian juga posisi kaki, biasanya kalau kita sedang tidak aktif ya, misalnya seseorang yang sedang sakit harus di bed, kemudian kurang bergerak, biasanya nanti keluhannya ada bengkak pada kakinya dok, di ankle-nya itu bengkak biasanya, atau di pergelangan tangannya bengkak, itu bisa terjadi karena kurang gerak. Ya, jadi salah satu fungsi dari si otot itu ya, fungsinya bergerak itu salah satunya adalah membantu peredaran darah, karena dengan kontraksi otot itu dia seperti ada efek pompa atau efek meres gitu ya, terutama untuk tungkai. Jadi dengan pergerakan kaki itu dia akan memeras si pembuluh darah agar dia meningkatkan aliran balik ke jantung seperti itu. Nah, dengan tidak bergerak, hanya tiduran saja, biasanya itu akan terganggu peredaran darah, aliran darah balik dari tungkai ke jantung, sehingga terjadi penumpukan cairan di kakinya sehingga bengkak. Biasanya seperti itu. Nah, kita bisa bantu aliran balik darah ke jantungnya dengan memposisikan tungkai seperti gambar yang di kanan ini agak lebih tinggi dari jantung. Seperti itu. Jadi bisa diganjel dengan bantal atau dengan selimut digulung seperti itu ya. Kemudian agak tinggi jadi posisi tungkainya sehingga membantu aliran darah balik karena ada efek dari gravitasi seperti itu. Kemudian latihan postur. Latihan postur ini seperti gambar yang di kanan. Jadi postur yang biasanya misalnya saya cuma bisa duduk aja dok, sekarang saya nggak boleh latihan dulu. Oh ya udah latihan postur aja. Ini termasuk latihan, program latihan juga kalau di rehabilitasi medik ya. Jadi saat duduk diposisikan bahunya dibuka seperti itu. Jangan bungkuk ke depan, bahunya dibuka ke belakang. Kemudian posisi kepala juga jangan ke depan seperti ini ya, jangan ke depan tapi ke belakang seperti ini, tegak posisi kepalanya. Ini semua apa sih dok fungsinya latihan postur dok? Itu ya. Latihan postur ini dia sangat berfungsi untuk fungsi pernafasan, kemudian fungsi untuk menelan juga dia bisa membantu ya. Kemudian fungsi untuk bersuara juga bisa dibantu dengan latihan postur ini seperti itu. Dengan postur yang baik otomatis nanti
yang lainnya juga akan ikut baik juga. Ya, harapannya seperti itu. Kemudian tadi teknik konservasi energi atau teknik menghemat energi, beberapa sudah saya sebutkan tadi, misalnya dengan duduk ya, saat mandi dengan posisi duduk, gosok gigi dengan posisi duduk, saat berdandan di depan cermin posisi duduk. Kemudian kalau misal contohnya mau ini dok, mau pakai baju ya habis mandi, kalau bisa semua bajunya diambil dulu dari lemari, letakkan di tempat tidur seperti itu ya. Jadi saat pakai baju nggak perlu mondar-mandir ke tempat tidur dan lemari. Jadi udah sekali aja ambil bajunya seperti itu. Itu teknik menghemat energi. Jadi sama seperti uang ya. Jadi uang itu kan kalau kita bisa hemat, kenapa harus boros? Ya seperti itu. Sama energi juga. Energi juga sama. Kalau kita bisa menghemat energi, kenapa harus boros? Apalagi kalau dengan pada MGers di mana sering mudah lelah, jadi harus pintar-pintar menggunakan teknik menghemat energi ini. Jadi beraktivitas dengan cerdas, ya, bukannya malas tapi cerdas seperti itu ya. Kemudian latihan nafas, ini sudah dijelaskan di webinar sebelumnya, beberapa poin untuk latihan nafas ini, terutama saat kambuh misalnya ada gangguan pada pernafasannya, jadi agak sesak seperti itu. Yang pertama, terutama adalah cari posisi yang paling rileks, cari posisi yang paling nyaman, ya. Misalnya tergantung posisi yang nyaman itu setiap orang akan berbeda. Misalnya contoh akan lebih enak saya kalau duduk condong ke depan dok, seperti ini gitu ya. Atau ada yang enaknya kalau bersandar dok, bersandar di bed gitu. Mungkin ada juga yang enaknya itu dengan berbaring ya, itu tergantung individu masing-masing. Ya udah, kalau sedang sesak lakukan posisi tersebut ya. Kemudian lakukan latihan nafas, tarik nafas lewat hidung, kemudian keluarkan lewat mulut, bisa dengan dibantu saat mengeluarkan nafas dari mulutnya itu dengan agak mencucu seperti itu ya. Seperti itu. Ya, ini sudah dijelaskan ya pada webinar sebelumnya. Kemudian juga teknik pernafasan, mungkin ada yang ingat teknik pernafasan menggunakan otot utama nafas, yaitu otot diafragma ya, otot di dinding perut, seperti itu, agar lebih efektif dan tidak cepat lelah saat bernafas, seperti itu. Nah, ini sebelum mengakhiri webinar hari ini ya, saya ucapkan selamat dan respect kepada seluruh MGers ya, dan juga pengurus yayasan MGI Indonesia. Ternyata bulan Juni ini adalah Myasthenia Gravis Awareness Month, jadi bulannya myasthenia gravis ya, bulan untuk kita meningkatkan pengetahuan dan juga waspadaan kita terhadap myasthenia gravis ya. Saya ucapkan respect sebesar-besarnya kepada seluruh MGers, baik yang dari gejala ringan sampai gejala berat, kalian semua hebat ya. Terima kasih. Terakhir, terima kasih dari saya. Silakan saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Dr. Nabila untuk penjelasan webinarnya kali ini. Sangat jelas dan insya Allah juga sudah cukup lengkap semuanya. Saat ini akan mulai untuk dibukanya sesi tanya jawab. Jika ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan kepada Dr. Nabila, silahkan bisa open mic, ataupun kalau tidak bisa langsung chat di Zoom-nya ini. Monggo. Halo. Ya, silahkan Bu. Halo, selamat. Bu Retna ya, suaranya kurang jelas, bisa mungkin didekatkan lagi dengan mic-nya. Terima kasih banyak Dr. Nabila atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali bagi kami para MGers, khususnya pada saya yang selama ini setelah 2 tahun ini saya sangat mengalami kesulitan dalam untuk mobilisasi. Jadi memang selama ini saya masih terapi rehab medik, dan memang saya masih, tapi udah tidak terlalu aktif lagi, jadi paling cuma sebulan sekali. Selebihnya saya latihan sendiri di rumah. Nah, kesulitan yang saya alami yaitu adalah menguatkan sensorik. Jadi pada saat sensorik kami muncul, saya harus bergerak. Misalnya saya harus bergerak berdiri,
berdiri gitu ya. Kemudian saya mau duduk itu kayak kok susah sekali untuk menyambungkan sensorik dan motorik itu. Terus yang kedua, jadi sempat blocking, jadi kaku gitu. Terus yang kedua adalah saya pada saat latihan yang tadi untuk menapak lebih tinggi, istilahnya saya sampai saat ini belum bisa naik tangga atau dalam satu truk pun saya harus posisi ngebungkuk dulu. Jadi saya harus mencari posisi enak di otot panggul gitu kan. Begitu juga pada saat mau naik motor, saya harus mengatur dulu posisi enak otot panggul itu biar kuat gitu. Nah, itu latihan yang agar untuk lebih stabil untuk melatihnya seperti apa. Karena memang pada saat itu postur saya pasti akan goyang dan membungkuk ke depan gitu kan. Jadi tidak bisa untuk kembali tegak pun agak susah. Jadi saat ini memang kelemahan langsung di tulang belakang dan di otot panggul. Itu aja sih mohon arahannya untuk latihan yang bagian bawahnya. Kemudian yang untuk bagian atasnya pada saat untuk postural drainase itu tadi sangat susah sekali untuk ngangkat bahu ataupun lengan ke atas karena kadang-kadang di otot bahunya kayak kejepit atau kayak kaku gitu, kayak frozen gitu loh. Jadi kami jadi susah. Jadi padahal di sini di otak berpikir gitu, tapi di motoriknya tidak bisa gitu. Jadinya seperti itu. Mohon solusinya seperti apa yang untuk mempermudah agar kami lebih aktif dan bermanfaat. Gitu. Mohon terima kasih Dr. Nabila. Silahkan Dr. Nabila bisa langsung dijawab untuk pertanyaannya. Tadi ada 2 pertanyaan. Oke, terima kasih Ibu Retnaningsi. Salam kenal Ibu. Tadi ya ada beberapa keluhannya ya Bu ya. Terutama tadi yang saya tangkap Ibu ada gangguan juga di koordinasinya. Jadi memang saat sepertinya mau melakukan sesuatu tapi ternyata motoriknya belum sampai gitu ya Bu ya. Seperti tertahan seperti itu ya. Itu ada gangguan koordinasi. Memang itu salah satu dari salah satu dari dampak ya atau tidak aktif itu Ibu ya. Jadi memang salah satunya itu, jadi ada gangguan koordinasi yang fungsinya tadinya itu dari sensoriknya kemudian ke motoriknya itu bisa langsung otomatis dia bekerja, sekarang mungkin ada delay ya Bu ya, agak lama gitu ya untuk bisa delay, betul. Ya seperti itu, memang itu butuh koordinasi. Jadi latihan koordinasi itu sebenarnya tidak ada trik khusus. Jadi caranya adalah memang melakukan latihan sesuai dengan yang Ibu lakukan setiap hari. Jadi harus diulang-ulang, memang seperti itu Ibu. Cuman memang itu tadi ya kendalanya kalau pada MGRS itu mungkin kalau sesuatu yang diulang-ulang itu nanti akan cepat capek seperti itu ya. Jadi tipsnya untuk melakukan latihan memang tadi yang beberapa sudah saya sebutkan. Jadi lakukannya itu saat habis konsumsi obat, kemudian lakukan latihan di pagi hari gitu. Ya untuk latihan koordinasinya itu. Jadi ya lakukan latihan sesuai dengan aktivitas yang memang dilakukan sehari-hari. Seperti tadi mau naik motor seperti itu ya, sempat kayak terkunci gitu ya untuk panggulnya. Nah seperti itu. Ini memang harus dilatih. Itu ada beberapa komponen sebenarnya di situ ya. Dari kekuatan ototnya juga, kekuatan otot karena sempat berdiri dengan satu kaki saat mau naik motor, jadi kekuatan otot tungkai bawah itu sangat berperan. Kemudian ada keseimbangan juga, poin keseimbangan di situ Ibu. Jadi Ibu bisa lakukan latihan, salah satunya latihan keseimbangan yang dengan berdiri satu kaki tadi Ibu. Boleh dengan berpegangan dulu contohnya. Meskipun Ibu rasanya saya gangguannya bukan di keseimbangannya Dok, tapi koordinasinya atau kekuatan ototnya. Nggak apa-apa. Dengan latihan keseimbangan, latihan berdiri satu kaki, itu otomatis juga akan melatih kekuatan otot untuk tungkai bawahnya. Seperti itu Ibu. Kemudian tadi latihan untuk untuk naik turun tangga agak susah seperti itu ya Bu ya. Nah naik turun tangga itu kalau kita lihat komponennya itu ada otot-otot yang terutama bekerja itu otot dari otot punggung, ya otot di punggung, kemudian otot di perut, kemudian otot di sekitar panggul ya, otot paha, otot di pantat juga, nggih. Jadi itu harus diperkuat dulu. Nah, caranya latihannya boleh Ibu pakai dengan naik turun tangga, boleh
Ya, sesuai dengan memang yang tujuannya Ibu untuk naik turun tangga dilatih dengan hal yang sama. Bisa, tapi satu anak tangga saja Ibu. Jadi naik turun tangga tapi satu anak tangga saja sambil berpegangan, naik, kemudian turun. Nah, itu Walaupun postur tubuhnya bungkuk nggak apa-apa ya dok ya, maaf. nggak apa-apa Ibu. Jadi fokusnya ke penguatan otot di tungkainya dulu. Seperti itu. Ya, boleh juga kalau mau lebih simpel lagi Ibu, mungkin saya masih kurang pede dok kayaknya kalau latihan ini ya langsung di tangga, latihan berdiri duduk juga tadi itu berkaitan Ibu. Karena latihan dari duduk ke berdiri, duduk lagi, berdiri lagi itu diulang-ulang, itu juga meningkatkan otot-otot paha, terutama paha depan, paha belakang. Ya, seperti itu kira-kira yang bisa dilakukan. Ya. Antaranya itu ya. Kalau yang untuk penguatan suara, kalau yang penguatan suara tadi dok. Kalau suara, ada. Kalau suara itu ada beberapa triknya ya Bu ya untuk ada kelemahan pada suara. Jadi kalau bisa yang pertama, jadi komponen untuk suara itu salah satunya adalah pernafasan. Jadi pernafasannya juga harus dikuatkan dulu. Ya, karena kita tahu untuk bisa mengeluarkan suara itu butuh udara pernafasan yang cukup. Ya, contohnya juga pada penyanyi misalnya Ibu ya. Penyanyi itu kalau kita tanya latihannya apa, pasti ada latihan suara juga. Latihan nafas juga, maaf. Seperti itu. Jadi harus dikuatkan juga otot-otot pernafasannya pertama untuk suara. Kemudian salah satu tipsnya juga untuk berkomunikasi itu memang kalau lama-lama suaranya jadi agak serak atau jadi pelan seperti itu ya Bu ya. Kita penghematan energi, pakai teknik penghematan energi untuk suara, yaitu misalnya kita banyak ambil waktu istirahat. Jadi kalau misalnya sedang kita berbicara dengan orang lain, kita saat orang lain berbicara kita diam dulu. Ya, kita tenang sambil atur nafas, kita ambil waktu untuk istirahat seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada jadwal, misalnya orang kantoran seperti itu ya Bu ya. Saya kurang tahu sih Ibu bekerja. Mungkin kalau bekerja kantoran butuh misalnya saya besok pagi ada meeting. Nah, taruhlah waktu meeting di mana Ibu harus banyak berbicara itu di pagi hari. Ya, di mana saat kondisi tubuh, otot-ototnya sedang fit, seperti itu, sedang prima, seperti itu ya. Kalau kita taruh waktunya di sore hari, mungkin nanti sudah mulai lemah, jadi suaranya sudah mulai serak, sudah mulai pelan, seperti itu ya. Kira-kira seperti itu, Ibu, tipsnya. Okay. Baik, matur nuwun, Dr. Nabila. Sama-sama. Sementara penjelasan Dr. Nabila cukup lengkap dan jelas. Juga untuk menambahkan untuk terapi tentang suara dan terapi untuk menelan dan terapi seperti bicara pelon nanti akan ada sesi webinar keempat insya Allah itu jadwalnya Sabtu depan. Jadi itu Bu Retna, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti. Kemudian ini ada pertanyaan yang kedua Dr. Nabila dari Ibu Jennifer. Dok, saya pernah bed rest 1 bulan karena MG eksaserbasi. Saat mandi saya ketiduran, kata dokter saraf gejala narkolepsi. Setelah saya mandi, saya menginjak lantai, rasanya seperti lantainya goyang-goyang, dan saya hampir jatuh. Diplopia saya pun lumayan berat saat itu. Rasa lantai bergoyang ini dari MG, narkolepsi, atau dari vertigo ya dok? Silahkan dokter Nabila. Ya, terima kasih Ibu Jennifer pertanyaannya. Salam kenal untuk Ibu Jennifer. Ini tadi pertanyaannya jadi sempat bed rest ya, jadi sempat inaktif selama kira-kira 1 bulan karena eksaserbasi. Kemudian saat mandi tiba-tiba jatuh gitu ya Bu ya, karena hampir jatuh karena rasanya lantainya bergoyang seperti itu ya. Nah ini kalau yang saya lihat di sini sebenarnya bisa juga ya lantai yang rasanya bergoyang itu memang bisa banyak penyebabnya. Bisa karena vertigo juga bisa. Tapi kalau kita kaitkan dengan penyakit MG-nya sendiri, itu bisa disebabkan karena adanya diplopia tadi itu. Ya, diplopia itu karena pandangan double ya, kita sebutnya diplopia. Pandangan double itu adalah penyebabnya karena kelemahan pada otot-otot di sekitar bola mata. Jadi otot yang fungsinya untuk mempertahankan posisi bola mata di tempatnya. Jadi saat kita berjalan, saat kita berdiri, saat kita melihat sesuatu,
otot di sekitar bola mata itu akan bekerja untuk bisa mempertahankan posisi bola mata agar kita bisa fokus sehingga melihat suatu benda itu dengan jelas. Nah, kalau otot-otot itu ada yang lemah, kerjanya jadi tidak seimbang, maka jadi goyang posisi bola matanya sehingga sesuatu yang kita lihat itu jadi tidak fokus, kesannya jadi double atau bisa juga sampai rasanya kayak lantainya bergoyang seperti itu atau lantainya double rasanya. Jadi untuk menapak pasti akan sulit juga kalau pandangannya double seperti itu. Itu yang saya tangkap tadi Ibu ya. Nah, ini memang bisa disebabkan juga karena sempat inaktif itu Ibu ya, sempat bed rest selama 1 bulan, tadi sudah sempat saya sebutkan juga. Jadi kalau ada kondisi di mana sempat inaktif ya, sempat bed rest, itu fungsi-fungsi semuanya itu bisa terganggu ya, terutama untuk fungsi ototnya, fungsi untuk keseimbangannya itu juga bisa diperberat dengan kondisi yang inaktif itu. Seperti itu Ibu. Terima kasih Dr. Nabila untuk penjelasannya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ini dari Bapak Ronaldus. Dok, untuk penglihatan kan berpengaruh pada keseimbangan. Nah, untuk MDers yang mempunyai masalah dengan penglihatan atau pandangan double, bagaimana cara melatihnya? Atau bagaimana cara melatih otot matanya? Silakan Dr. Nabila. Oke, terima kasih Bapak Ronaldus pertanyaannya. Salam kenal untuk Bapak Ronaldus. Ya, untuk penglihatan ini juga memang salah satu komponen yang berpengaruh pada keseimbangan, dan ini juga salah satu keluhan pada MGers ya. Ada masalah pada penglihatan terutama kalau pandangannya double. Nah, ini bagaimana cara melatihnya ya? Bagaimana cara melatih otot matanya gitu ya pertanyaannya ya. Nah, untuk otot matanya sendiri untuk melatih kekuatan dari otot mata sama seperti kalau kita melatih otot-otot yang lain ya, otot-otot yang ada di lengan misalnya ya, untuk melatih berarti sama, kita untuk meningkatkan kekuatannya itu dengan cara kita angkat ya, kita angkat kemudian ke bawah, kita gerakkan. Jadi kita gunakan ototnya itu, caranya adalah untuk melatih kekuatannya. Nah, sama untuk otot mata ini dia fungsinya ada berbagai macam ya, jenis otot mata ini. Ada yang fungsinya untuk melirikkan mata ke kanan, keluar ya, ke sisi luar. Kemudian ada yang fungsinya untuk melirikkan mata ke sisi dalam, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Itu banyak ototnya, ada beberapa. Dan saraf-sarafnya juga berbeda-beda seperti itu. Nah, untuk melatihnya ya sama, melatihnya itu dengan menggerakkan otot-otot bola matanya, kemudian digerakkan seperti itu ya, kemudian digerakkan ke bawah, kemudian ke samping seperti itu. Nah, tapi waktu pengerjaan untuk cara pelatihan otot bola matanya ini tentunya juga tadi menyesuaikan tips yang tadi sudah saya berikan untuk melakukan latihan ya. Bisa dilakukan saat memang tidak ada keluhan, kemudian saat kondisinya sedang fit betul. Kemudian tadi sempat saya jelaskan juga bahwa tidak hanya penglihatan saja kan hal yang berperan pada keseimbangan. Jadi saya tadi beri contoh yang ekstrim ya, kalau pada tunanetra itu dia tidak bisa melihat, tapi dia tetap bisa menjaga keseimbangan. Fungsi keseimbangannya tetap bagus karena dia sudah terlatih untuk meningkatkan fungsi-fungsi yang lain. Jadi fungsi yang lain itu sudah beradaptasi, sudah bisa lebih tinggi fungsinya sehingga bisa mengkompensasi kekurangan pada penglihatannya seperti itu. Jadi pada MGers yang ada keluhan pada pandangan double ini, hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, latihan keseimbangan itu bisa dipraktekkan, bisa sekali dipraktekkan, sehingga kalau latihan itu dipraktekkan berulang-ulang ya sampai ada manfaatnya, bisa dirasakan keseimbangannya naik, itu bisa menutupi saat nanti pandangannya sedang double ya. Fungsi sensornya bagus, fungsi motor dari ototnya bagus, jadi itu bisa menutupi kekurangan di penglihatannya seperti itu. Jadi keseimbangannya akan tetap terjaga meskipun ada gangguan pada penglihatannya. Seperti itu kira-kira Pak. Terima kasih Dr. Nabila untuk penjelasannya. Kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Bapak Usman. Dok, jika sedang berjalan saya suka limbo, seperti mau jatuh. Apakah itu efek dari MG atau dari gangguan yang lain ya dok? Silahkan dokter. Terima kasih Bapak Usman. Salam kenal untuk Bapak Usman. Jadi kalau ada rasa saat berjalan seperti mau jatuh, nah itu
artinya Bapak ada gangguan keseimbangan. Nah, gangguan keseimbangannya dari mana? Itu ada berbagai faktor, Pak. Sudah saya sebutkan tadi. Jadi ada bisa dari penyebab dari gangguan keseimbangan kan bisa dari penglihatan, bisa dari fungsi karena kekuatan ototnya, bisa juga dari sensor di ototnya, fungsinya berkurang. Kemudian bisa juga dari sistem vestibuler. Sistem vestibuler yang saya sebutkan tadi menyebabkan gangguan keseimbangan. Kemudian adanya gangguan lain ya yang lebih tinggi, dia letaknya ada di pusat yang lebih tinggi, ada di otak, kemudian ada di otak kecil, itu juga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan. Jadi kalau ada gangguan keseimbangan ini memang kita tidak bisa langsung memutuskan oh ini dari ini pasti penyebabnya MG-nya. Bisa juga dari penyebab yang lain ya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dulu untuk kita tahu penyebabnya dari mana. Memang bisa disebabkan oleh efek dari MG-nya, karena tadi ada faktor kekuatan otot dan faktor penglihatan yang juga berperan pada keseimbangan. Tapi kita tidak bisa menyingkirkan faktor-faktor lain juga, penyebab-penyebab lain juga yang bisa menyebabkan gangguan keseimbangan seperti itu. Jadi memang harus ini Pak ya, ditangani tenaga medis, diperiksa sedemikian rupa, dilakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik, kemudian juga anamnesis, kemudian pemeriksaan penunjang kalau perlu untuk mengetahui lebih lanjut kira-kira ini penyebab gangguan keseimbangannya apa, seperti itu. Terima kasih dokter, ini ternyata cukup banyak ya pertanyaannya. Tapi tadi sudah terakhir, ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Intan. Dok, saya timektomi bulan Oktober 2021. Sampai sekarang kondisi saya masih terus dalam pemantauan, karena kondisi MG belum stabil, masih sering sesak dan lemah. Saya belum kembali bekerja, namun juga saya sering keluar kota untuk pengobatan ke rumah sakit provinsi seminggu 2 kali. Latihan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu supaya bisa lebih bugar? Selama ini saya selalu memaksakan aktivitas di rumah meskipun setelah sesak. Terima kasih dokter. Terima kasih Ibu Intan. Ya, salam kenal untuk Ibu Intan. Ya, jadi ini ceritanya sudah timektomi, nggih. Tapi kondisinya masih belum stabil seperti itu ya. Memang apa namanya banyak juga pasien atau MGers ya yang mengeluhkan seperti ini ya. Memang tidak dicurigai memang salah satu penyebabnya itu adalah gangguan di timus, tapi memang tidak selalu seperti itu. Jadi tidak serta-merta kalau dilakukan timektomi pasti langsung jadi stabil kondisinya, MG-nya membaik, itu tidak selalu ya. Dan ini yang terjadi pada Mbak Intan. Nah, kalau kondisi MG belum stabil, kemudian sering sesak dan lemah, itu memang anjuran kami, rekomendasinya memang jangan berlatih dulu kalau sedang tidak stabil kondisinya, apalagi sedang sesak. Nah, itu anjuran kami memang tidak untuk melakukan latihan dulu, Ibu. Jadi istirahat dulu dan bisa melakukan latihan-latihan yang sudah tadi saya paparkan ya kalau sedang kambuh. Jadi bisa latihan nafas dulu yang penting, apalagi kalau sedang sesak, utamakan jangan memperparah kondisi sesaknya seperti itu, Ibu. Takutnya kalau dilakukan latihan, dipaksakan, nanti kan ada stres pada fisiknya ya, jadinya bisa memperparah kondisi MG-nya, bahkan bisa memperparah kondisi gangguan nafasnya, seperti itu. Jadi kalau sedang sesak apalagi ya latihan nafas dulu, ya cari posisi yang nyaman, latihan nafasnya yang paling penting. Kemudian juga tadi memang kan apa namanya itu sih untuk yang tidak stabil atau belum stabil itu memang kita utamakan untuk pengobatan secara farmakologisnya dulu, ya. Jadi nanti disesuaikan dulu mungkin apakah dosis obatnya perlu disesuaikan atau perlu ditambah atau perlu dikombinasi dengan obat lain. Jadi utamanya adalah farmakologis dulu Ibu ya. Untuk latihan kita minimal dulu kalau sedang kambuh atau sedang tidak stabil. Yang penting jangan sampai memperparah kondisi seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Dokter Nabila. Dari Bapak Ibu yang saat ini sedang online Zoom, apakah ada ingin yang ditanyakan? Monggo bisa open mic ataupun bisa chat WA Zoom. Baik, sementara mungkin cukup ya Dokter Nabila ya.
pertanyaan dari Bapak Ibu para MGer saat ini. Sebelum nanti saya dan Dr. Nabila akhiri untuk webinar ketiga ini, saya ingin merangkum sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Dr. Nabila. Dr. Nabila ini menjelaskan tentang latihan pada miasthenia gravis, terutama latihan tentang keseimbangan. Di mana pada latihan keseimbangan ini kita tekankan karena sebagian besar para MGers ini memang memiliki kecenderungan yang terbesar, yaitu terjadinya gangguan keseimbangan. Gangguan keseimbangan pada MG ini, penyebab faktornya itu bisa berbagai macam. Namun yang paling besar yaitu seperti kekuatan ataupun kelemahan otot, di mana ini merupakan ada hubungan langsung. Karena para MGers itu saat terjadi aktivitas yang berulang, biasanya otomatis akan terjadi penurunan dari kekuatan ototnya, sehingga ini yang akan bisa memperbesar terjadinya resiko gangguan keseimbangan. Kemudian yang kedua, karena gangguan pada penyakit MG itu sendiri yang sifatnya dia bisa tidak hanya mengenai otot-otot lokal, tapi juga bisa mengenai seluruh otot di tubuh manapun. Contohnya seperti otot mata, ketika terjadi gangguan di otot mata, otomatis bisa terjadi macam-macam seperti kelopak matanya turun, kemudian juga pandangan bisa double. Nah, ketika ada gangguan mata tersebut, pasien MG itu bisa resiko terjadinya gangguan keseimbangan semakin besar. Kemudian juga karena adanya faktor-faktor tersebut ataupun contohnya biasanya tidak hanya penyakit MG yang murni, mungkin karena ditimpangi dengan kondisi seperti keadaan kencing manis, ataupun mungkin kondisi gangguan jantung, di mana contohnya kencing manis itu pasien-pasien biasanya memiliki gangguan sensoris ya, yang akhirnya juga karena sensorisnya menurun, otomatis nanti terjadi atau resikonya gangguan keseimbangan juga semakin besar. Ataupun orang-orang dengan contohnya penyakit jantung dengan jantung yang bengkak, kemudian terdapatnya retensi ataupun penumpukan cairan di bagian tubuh yang membuat orang tersebut tidak aktif untuk bisa beraktivitas, itu juga memperberat resiko terjadinya gangguan keseimbangan, dan juga banyak faktor-faktor yang lain. Nah, kenapa kita sangat concern ataupun sangat perhatian dengan latihan keseimbangan pada MG ini? Karena dengan adanya gangguan keseimbangan, pasien MG itu otomatis resiko terjadinya seperti cedera, baik itu cedera otot, kemudian cedera tulang karena terjatuh itu semakin besar, apalagi untuk pasien-pasien yang usianya sudah tua. Kemudian dampak karena adanya gangguan keseimbangan yang besar pada MGers ini juga membuat para MGers itu semakin kurang aktif, jadi semakin kalau mau menyambut aktivitas itu sangat berhati-hati, sehingga itu membuat resiko atau lebih banyak terjadinya panggilan dalam artian panggilan di sini itu seperti banyak penumpukan untuk datangnya penyakit-penyakit yang baru, di mana ketika nanti terjadi inaktivitas ataupun kurang aktifnya beraktivitas, otomatis bisa resiko terjadinya osteoporosis. Kemudian osteoporosis akhirnya nanti ketika bergerak sedikit bisa patah tulang, kemudian akhirnya bisa resiko yang lebih jauh lagi. Nah, untuk latihan pada MG khususnya pada keseimbangan ini bisa dimulai dari hal yang paling simpel sampai hal yang paling agak sulit. Yang simpel contohnya dengan kita berusaha untuk berdiri, kemudian membuka kedua kaki selebar bahu, bisa dengan posisi mata tertutup ataupun terbuka. Itu yang paling simpel. Kemudian berikutnya bisa menggunakan alat bantu, contohnya menggunakan kursi, dengan kita memegang tangan kita kepada kedua kursi, kemudian yang berikutnya latihan keseimbangan bisa menggunakan seperti tumpukan buku, dan kita seolah-olah seperti naik turun tangga, tapi hanya satu tumpukan buku saja. Ataupun dengan latihan-latihan yang lain. Nah, itu merupakan latihan yang memang simple, kemudian juga tidak sulit dilakukan, dan kalaupun menggunakan alat juga mudah untuk kita cari alatnya itu. Dan ini juga termasuk hal yang bermanfaat untuk meningkatkan keseimbangan pada pasien MG.
Nah, yang perlu diperhatikan untuk latihan keseimbangan, begitu juga dengan latihan-latihan yang lainnya kita laksanakan pada MG, memang latihan ini dilakukan pada contohnya kondisi seperti pagi hari. Kenapa kita pilih pagi hari? Karena di mana kondisi tubuh itu sedang fit, semuanya termasuk enzim ataupun kondisi-kondisi tubuh kita, metabolisme kita saat itu sedang meningkat. Nah, kita mempunyai energi yang fit untuk melakukan aktivitas ataupun latihan itu. Ataupun jika memang kondisinya tidak memungkinkan melakukan latihan di pagi hari, kita bisa melakukannya contohnya saat kita 2 jam setelah minum obat Nestinon, karena itu merupakan dosis ataupun semacam rumus preskripsi latihan yang disarankan dan yang aman dan tidak membuat setelah latihan kondisi pasien MG semakin memburuk. Nah, untuk yang latihan-latihan berikutnya, memang latihan ini juga sebaiknya memang harus diperhatikan juga, yaitu dalam kondisi pasien yang derajatnya ringan ataupun sedang ataupun berat, tapi dengan kondisi-kondisi tertentu. Dan jika kondisinya berat, memang kita tidak sarankan menggunakan latihan keseimbangan, kecuali ada panduan-panduan tertentu yang lainnya. Dan tidak kalah pentingnya lagi, selama kita melakukan latihan, kita juga perlu menyadari bahwa kapan kita ini harus menyetop latihannya ataupun kita mampu untuk melanjutkannya. Seperti itu. Oke. Sementara ini yang bisa kami sampaikan dari tim Rehab untuk webinar ketiga kali ini tentang latihan keseimbangan. Terima kasih untuk Bapak Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, tetap semangat, dan kita bisa menjalani aktivitas kita dengan baik. Nanti insya Allah rencananya minggu depan akan ada webinar yang keempat dan yang kelima. Untuk yang keempat, rencananya materi tentang latihan ataupun terapi wicara, baik itu tentang terapi bersuara, kemudian terapi menelan, dan juga terapi ini seperti terapi untuk bicara seperti Pelo. Kemudian yang terakhir yaitu tentang webinar latihan ataupun olahraga ringan pada pasien MG. Ya, mudah-mudahan untuk materi hari ini yang disampaikan oleh Dr. Nabila bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua, terutama untuk pasien-pasien MG. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nabila, Dr. Yunita. Terima kasih Pak Tri yang sampun memfasilitasi. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Hal Dr. yang kecil Yunita. kadang-kala memang terlupakan. Ye. Matur nuwun Pak Tri, nanti saya kirim recordingnya ya Pak Tri. Ya, biar nanti teman-teman yang butuh biar diputar ulang. Baik Pak. Ngaten ya Dr. Yunita. Oke Pak Tri. Dr. Nabila. Terima kasih. Oke Pak. Sama Pak. Terima kasih Dr. Yunita. Dr. Amalina. Nah, ini prosesnya Sama, belum Ibu. terselesai ya. Prosesnya banyak sekali. Terima kasih Dr. Nabila, Dr. Yunita. Terima kasih Dr. Nabila. Sama Ibu. Terima kasih MKI. Lalu. Terima kasih Bapak Ibu, izin live nggih. Nggih, Dokter Semandun. Mohon izin live juga.